Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas No ya. Nih, kali ini saya akan membagikan tips untuk mengolah tembakau yang masih mentah ini ya. Ini tembakau masih murni. Ini namanya tembakau Dharma Wangi ya. Tembakau yang belum dikasih saus, belum dikasih rasa apapun ya. Kalian harus hati-hati ya, jangan pakai tembakau yang ada rasanya yang udah pakai saus itu ya, ada misalkan rasa. Hati-hati ya, soalnya kita kan nggak tahu tuh bahan kimia apa yang dicampur ke dalam tembakonya itu ya. Jadi itu hati-hati ya, itu sangat berbahaya. Mendingan kita olah sendiri saja pakai bahannya dari tembakau yang murni, tembakau yang belum dikasih saus apapun ya. Ini namanya tembakau Dharma Wangi. Cara pengolahannya mudah ya. Sebenarnya ini sudah kering, cuman kalau di Wonosobo sendiri tembakau kayak begini itu tidak laku ya. Jadi dia harus diolah dulu, istilahnya digarang gitu ya, biar rasanya itu nikmat dan pokoknya rasanya nikmat dan tidak terasa mentah gitu ya. Kalau gini kan rasanya masih mentah dan sedikit bau, agak rada bau rumput gitu ya. Jadi kita olah, karena berhubung di kota gitu ya, bahan-bahannya terbatas, nggak ada kayu, nggak ada perapian gitu ya. Kita ngolahnya pakai alat-alat yang sederhana saja. Kita pakainya pakai panci yang sudah rusak kayak gini ya. Kalau nggak ada juga nggak masalah. Kita kasih gula pasir kira-kira segini, kira-kira seujung sendok inilah. Untuk ini ukuran sekitar 1 ounce lah. Terus kita kasih airnya jangan terlalu banyak ya. Ini fungsinya untuk merendam ini tembakonya, dan nanti kita peras ya, karena kandungan nikotinnya ini kalau masih mentah begini sangat tinggi ya. Kalau kita rokok masih mentahan gini, kandungan nikotinnya itu tinggi dan bisa cepat merusak paru-paru dan dada, terasa sesak ya kalau masih mentahan begini. Jadi kita olah dulu pakai air, jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak terus tembakonya kita peras, nantinya rasanya akan hilang. Kurang lebihnya seginilah. Terus kita panaskan ini supaya gulanya cair lah. Oke, ini air gulanya sudah saya panasin dan sudah mencair ya. Pasti di sini ada yang tanya kenapa harus pakai air gula ya. Sebenarnya kalau kamu petani atau petani tembakau itu pasti paham lah ya, cara untuk mematangkan tembakau itu dicampur pakai gula pasir gitu ya. Dan nanti dia ada air yang merupakan mungkin air nikotin, itu bisa dipres dan bisa hilang gitu ya. Karena kita nggak punya alat press, jadi kita manual saja. Ini kita masukkan tembakau mentahnya di air gula yang sudah kita cairkan. Kita aduk, kita ratakan gitu ya. Kalau sudah rata kita sambil peras ini, nah itu kan kuning-kuningnya itulah yang kalau tidak kita matangkan nanti bisa lebih berbahaya untuk paru-paru ya, daripada tembakau yang sudah matang. Nah, kita aduk terus dan kita buang airnya, kita peras airnya gini.
kita lakukan berulang-ulang. Airnya jangan dibuang dulu ya, kita buat meras dulu biar perasannya rata. Nah, airnya kan hitam sekali ya, itu air nikotin yang kalau kita tidak buang, kita tidak matangkan, itu kan sangat berbahaya. Airnya jangan terlalu banyak supaya nanti juga masih ada rasanya ya, tapi dengan kandungan nikotin yang tidak terlalu tinggi. Oke, saya rasa cukup ya untuk presnya. Nah, airnya ini kita buang. Nah, ini tadi airnya sudah saya buang ya, dan ini tembakonya kita suir-suir lagi gini untuk kita garang nantinya ya. Kita suir-suir biar tidak menggumpal. Oke, saya rasa cukup rata. Kita lanjut untuk kita garang ya. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara menggarang tembakau yang tadi sudah kita buang airnya dan kita kasih gula tadi ya. Tipsnya itu kita pakai kompor dengan api yang sangat kecil ya. Pokoknya apinya harus yang kecil ya, supaya tidak hangus. Nah, kita garang tadi ini tembakunya sini, kita aduk juga gitu ya, supaya tidak gosong. Oke, sambil terus diaduk ya. Nah, ini kira-kira sekitar 10 menit ini warnanya udah mulai berubah menjadi kecoklatan gelap ya, tidak kuning seperti tadi kan. Lebihnya udah cukup sih, jangan terlalu kering ya, nanti rasanya jadi tidak enak ya. Ini saya rasa sudah cukup, jadi biarkan jangan terlalu kering, yang penting sudah bisa dinyalakan, nanti juga akan kering sendiri kan. Ini kurang lebihnya sekitar 10 menit tadi saya aduk-aduk. Kita tester, nanti kita bumbuin bisa pakai cengkeh yang kayak begini, bisa juga kita potekin pakai rokok kretek kayak misalkan sampurna mungkin ya, kita potekin buat bumbu. Kalau saya lebih prefer pakai ya gini, kita potekin habis gini kita buat bumbu ya. Nanti ini cara menyimpan tembakaunya itu, kita kantongin pakai plastik, terus kita kasih kita kasih biji salak ya, biar nanti ini tembakaunya beberapa hari itu tidak kering. Jadi rasanya kalau biji salak itu kan ada sisaan manis gitu ya. Nah, itu bagus banget itu buat menyimpan tembakau ini agar lebih terasanya lebih terjaga, jadi tidak terlalu kering gitu. Nah, terus kita kasih lem ya. Lemnya ini jangan pakai lem yang berbahan kimia itu ya. Kita pakainya yang murni aja, kita bikin sendiri aja dari tepung aci gitu. Atau kalau enggak ya ini karena saya belum buat, jadi saya pakai nasi aja gitu, kan lengket juga kan. Jadi kan nggak rapi ya, pokoknya ya dibuat serapi kalian aja lah ya. Oke, ini sudah saya tester ya, rasanya itu lebih enak daripada kita beli rokok yang udah beredar di pasar kayak begini ya. Jadi kadang rokok itu rasanya kadang ada yang terlalu kebanyakan cengkeh atau di mana gitu, ada yang bau lem malah. Nah, jadi kita bikin sendiri aja ya. Ini
kita ngelintingnya, lemnya juga alami, kita bikin pakai aci yang dicairkan, pakai dipanaskan gitu, atau bisa juga pakai nasi putih juga bisa. Ini lengket nasi putih juga. Jadi ya silahkan selera, kalau misalkan prefer suka sama kasih cengkeh ya kasih cengkeh. Kalau saya pakai potekan dari rokok kretek. Oke, sudah sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka dan informasi ini berguna. Dan jangan lupa subscribe juga ya untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk tips dan trik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.